warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu sehat dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita masih dalam situasi pandemi, maka pembelajaran hari ini tetap berlangsung dari rumah. Seperti pertemuan minggu lalu, Ibu akan mengirimkan video pembelajaran kepada kalian, yang mana nantinya diskusi akan kita lanjutkan melalui WhatsApp Group. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, mengapa semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan? Apakah mereka hanya butuh merasa kenyang saja, atau karena mereka membutuhkan energi? Jadi, setiap makhluk hidup itu tersusun atas sel. Sel diibaratkan sebagai suatu mesin kimia, di mana untuk menjalankan fungsinya, dia membutuhkan suatu energi. Nah, energi ini didapatkan melalui sebuah proses. Seluruh proses atau reaksi biokimia yang ada di dalam sel untuk mendapatkan energi disebut dengan metabolisme. Lalu, bagaimana proses metabolisme itu, Bu? Proses metabolisme itu terdiri atas dua. Yang pertama, anabolisme. Yang kedua, katabolisme. Anabolisme merupakan suatu pembentukan molekul dari senyawa yang sederhana menuju ke senyawa yang lebih kompleks. Sedangkan katabolisme merupakan suatu penguraian dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Waduh, susah ya, Bu? Tenang, Ibu punya solusinya. Nah, ini Ibu punya jembatan keledainya. Anak sekompleks kayaknya kompak dan seru. Suatu proses metabolisme hanya bisa terjadi apabila ada komponen-komponen penyusunnya. Nah, apa saja komponen-komponen itu? Yang pertama adalah enzim. Yang kedua, ATP, dan yang ketiga adalah reaksi oksidasi dan reduksi atau reaksi redoks. Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah enzim. Enzim merupakan katalis biologis yang sangat berperan dalam proses metabolisme. Kenapa, Bu? Iya, karena tanpa adanya enzim, proses metabolisme itu akan berlangsung sangat lambat. Enzim itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama, termolabil. Maksudnya adalah enzim mudah rusak. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya enzim itu tersusun dari molekul protein. Sehingga ketika suhunya terlalu tinggi atau suhunya terlalu rendah, maka ia sangat rentan mengalami kerusakan. Enzim yang mengalami kerusakan ini tidak akan dapat digunakan dalam proses reaksi, sehingga dia tidak bisa digunakan. Yang kedua, enzim bersifat sangat spesifik. Artinya, enzim hanya dapat mengkatalis suatu produk tertentu. Contohnya, enzim sukrase yang memecah molekul sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Yang ketiga, enzim tidak ikut dalam reaksi. Artinya, enzim tidak akan mengalami perubahan meskipun dia ikut membantu proses metabolisme. Perhatikan animasi berikut ini. Enzim akan memproses substrat menjadi suatu produk. Namun, bisa dilihat bahwa enzim tidak ikut mengalami perubahan dalam reaksi ini, sehingga enzim dapat digunakan kembali untuk mengkatalisis reaksi yang sama pada kesempatan berikutnya. Yang keempat, umumnya enzim bersifat bolak-balik. Molekul A bisa dipecah menjadi molekul B dan molekul C, begitupun sebaliknya, molekul B dan molekul C dapat membentuk molekul A. Ada dua teori cara kerja enzim. Yang pertama adalah teori lock and key, yang kedua teori induced fit.
Teori lock and key menyatakan bahwasanya enzim memiliki sisi aktif yang spesifik mengikat substratnya. Sekarang coba kalian lihat pada gambar ini. Menurut teori lock and key, cara kerja enzim mirip dengan mekanisme kerja kunci dan gembok. Enzim diibaratkan sebagai kunci yang mempunyai sisi aktif, namun substratnya diibaratkan sebagai gembok. Substrat memasuki sisi aktif berasal dari enzim seperti halnya kunci memasuki gembok. Substrat selanjutnya diubah menjadi produk tertentu. Produk ini kemudian dilepas dan sesudah itu enzim siap menerima substrat baru. Sedangkan pada teori Indus-Wit menyatakan bahwasannya enzim itu memiliki sisi aktif yang sifatnya fleksibel terhadap substratnya. Berdasarkan teori Indus-Wit atau induksi pas, enzim diibaratkan sanggup melakukan penyesuaian wujud untuk berikatan bersama suatu substrat. Hal ini bertujuan untuk menambah keserasian bersama substrat dan membuat ikatan pada enzim dan substrat menjadi lebih reaktif. Saat substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim, wujud sisi aktif akan termodifikasi melingkupinya dan membentuk suatu kompleks. Saat produk telah lepas, enzim beralih menjadi tidak aktif ulang dan menjadi wujud yang lepas. Substrat lain pun sesudah itu bereaksi ulang bersama enzim tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah faktor suhu. Ketika suhu berada dalam 0 derajat Celcius, maka enzim itu tidak mengalami aktivitas. Ketika dia berada pada suhu 30-40 derajat Celcius, maka enzim mengalami peningkatan aktivitas. Ketika suhu berada di atas 40 derajat Celcius, maka enzim mengalami penurunan aktivitas. Namun pada suhu 60 derajat Celcius, aktivitas enzim terhenti. Yang kedua adalah faktor pH. Nah, pH enzim ini bergantung dari lokasi dari enzim itu. Namun, umumnya pH dari enzim itu adalah 6-8. Namun, pada beberapa enzim tertentu, misalnya yang ada di sistem pencernaan kita, di lambung, itu ada yang memiliki pH 2, yaitu enzim pepsin. Yang ketiga adalah konsentrasi enzim. Ketika konsentrasi enzim tinggi, maka laju reaksi enzim juga akan tinggi. Yang keempat adalah inhibitor. Inhibitor atau penghambat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, inhibitor kompetitif. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif artinya bahwa inhibitor itu menempati sisi aktif enzim, sehingga substrat tidak dapat membentuk suatu kompleks dengan enzim. Sekarang, Ibu ingin kalian perhatikan animasi berikut ini. Inhibitor kompetitif bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Molekul tersebut secara struktural dan kimiawi mirip dengan substrat, sehingga mampu berikatan dengan situs aktif enzim tersebut. Kejadian ini dapat dicegah dengan menambah konsentrasi substrat. Sedangkan inhibitor non-kompetitif berarti bahwasanya inhibitor menempati di luar tempat dari sisi aktif enzim. Nah, meskipun begitu, hal ini akan membuat enzim itu mengalami perubahan bentuk, sehingga enzim dan juga substrat tidak dapat membentuk suatu kompleks. Nah, coba kalian perhatikan lagi. Sisi yang ditempati oleh inhibitor ini disebut juga situs allosterik. Pengikatan inhibitor ke situs allosterik menyebabkan perubahan konformasi situs aktif enzim. Untuk mencegah terjadinya inhibitor non-kompetitif ini sangat sulit, meskipun dilakukan penambahan kadar substrat karena inhibitor tidak bersaing secara langsung dengan substrat. Grafik ini menunjukkan bahwa inhibitor kompetitif hanya mempengaruhi laju awal reaksi biokimia dan bersifat sementara. Namun,
inhibitor non-kompetitif memperlambat keseluruhan reaksi biokimia. Namun, peran inhibitor tidak selalu membawa dampak buruk. Inhibitor sering digunakan sebagai obat. Contohnya adalah inhibitor ACE, Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, pada orang yang memiliki riwayat penyakit diabetes. Penggunaan inhibitor ACE ini dapat menurunkan kadar gula darah atau disebut juga dengan kondisi hipoglikemia. Nah, itu tadi penjelasan mengenai komponen metabolisme yang pertama, yaitu enzim. Yang selanjutnya kita akan beralih pada materi komponen metabolisme yang kedua, yaitu ATP. ATP merupakan kependekan dari adenosin trifosfat. ATP merupakan bentuk simpanan energi dari proses metabolisme yang nantinya dapat digunakan sewaktu-waktu. Nah, apa sih fungsi ATP itu? ATP digunakan untuk proses fotosintesis dan juga proses respirasi. Nah, itu dia komponen kedua dari metabolisme. Selanjutnya adalah komponen ketiga dari metabolisme, yaitu reaksi oksidasi reduksi atau reaksi redoks. Oksidasi merupakan pelepasan molekul elektron dan penambahan oksigen, sedangkan reduksi merupakan kebalikan dari oksidasi, yaitu proses penambahan elektron dan pengurangan oksigen. Kedua reaksi ini berlangsung secara simultan. Artinya, ketika satu molekul itu mengalami oksidasi, maka molekul yang lainnya akan mengalami reduksi. Ketika elektron dipindahkan dari suatu molekul, maka molekul yang lainnya akan mendapatkan elektron. Coba, dari gambar ini, Ibu ingin tahu, mana yang merupakan molekul yang teroksidasi dan mana molekul yang tereduksi? Apakah molekul A atau justru molekul B? Jadi, molekul yang mengalami oksidasi adalah molekul A, karena molekul A mendonorkan elektronnya kepada molekul B sehingga ia kehilangan elektron. Paham ya semua? Baik anak-anak, jadi kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini adalah metabolisme adalah seluruh proses atau reaksi biokimia dalam sel untuk memperoleh dan menggunakan energi guna melaksanakan aktivitas dan menjaga kelangsungan hidup sel tersebut. Metabolisme terdiri atas anabolisme yaitu reaksi penyusunan dan katabolisme yaitu reaksi pemecahan. Setiap peristiwa metabolisme membutuhkan komponen-komponen penunjang utama. Komponen tersebut terdiri atas enzim sebagai biokatalisator, ATP sebagai bentuk simpanan energi, dan reaksi oksidasi reduksi atau reaksi redoks. Nah, itu dia kesimpulannya. Terkait diskusi nanti, kita akan lanjutkan melalui WhatsApp group. Untuk bahan diskusinya, Ibu ingin kalian mencari tahu mengapa setelah kita makan justru terkadang kita malah merasa ngantuk dan malas. Padahal makan kan salah satu cara untuk meningkatkan energi. Nah, coba kalian cari tahu ya. Yang kedua adalah tadi sudah dikatakan bahwasannya konsentrasi enzim itu berbanding lurus dengan laju reaksi enzim. Lalu, bagaimana jika konsentrasi substrat yang tinggi? Apa yang terjadi dengan laju reaksi enzim? Apakah ia juga akan semakin meningkat atau dia justru akan semakin menurun? Nah, nanti kita akan bahas di WhatsApp group ya. 2 soal tadi silakan kalian cari literatur yang terkait, baik melalui buku, artikel, maupun jurnal yang terkait. Baik, sekian dari Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti disampaikan melalui WhatsApp group. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kekurangan.
Terima kasih atas perhatiannya dan tidak bosan Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu belajar. Tetap patuhi protokol kesehatan ketika kalian sedang berada di luar rumah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of